McLaren sungguh fenomenal di GP Miami. Meski tidak start dari pole position, mereka tampil sangat dominan di Miami untuk kembali raih finish 1 dan 2 di akhir balapan. Oscar Piastri kembali tunjukkan performa superior dengan meraih kemenangan ketiganya secara beruntun, yaitu semenjak GP Bahrain, lalu Arab Saudi, dan terbaru di Miami dini hari tadi. Piastri yang sejatinya start dari posisi keempat, harus sedikit berjuang untuk meraih kemenangan dengan menyalip Kimi Antonelli di lap-lap pembuka balapan dan berduel ketat dengan Max Verstappen. Walau sempat kesulitan mengatasi manuver bertahan Verstappen yang rapi, tapi Piastri berhasil menemukan celah pada lap ke-14 ketika pembalap Red Bull tersebut alami lock-up ketika bertahan dari sisi dalam. Momen itu dimanfaatkan Oscar untuk ambil sisi dalam dan curi pimpinan lomba dari Verstappen. Setelahnya Piastri langsung ngacir dan tidak terkejar. Apalagi ketika Verstappen di belakangnya berduel alot dengan Lando Norris, itu sangat menguntungkan pembalap Australia tersebut untuk memperlebar jarak sampai 9 detik di stint pertama. Walau akhir balapan jaraknya dengan Norris sempat terpangkas sampai 4 detik, tapi itu tak halangi Piastri untuk kembali sentuh garis finish di urutan terdepan untuk memperlebar jaraknya di klasemen pembalap menjadi 16 poin. Kemenangan dini hari tadi juga bisa dianggap sebagai balas dendam dari Piastri karena nasib kurang beruntungnya saat sprint race, di mana ia harus merelakan posisi terdepan karena timing safety car. Eksekusi Piastri yang rapi dan tenang, lagi-lagi senjata yang sangat mematikan dalam usahanya meraih kemenangan keempatnya musim ini. Posisi runner-up dihuni oleh Lando Norris yang lakoni balapan cukup oke. Walau sempat turun ke posisi 6 selepas start karena terdorong keluar oleh manuver bertahan Verstappen, tapi dengan keunggulan kecepatan McLaren saat balapan, dia bisa salip satu persatu pembalap di depannya untuk kembali ke podium. Salah satunya tentu ketika ia berduel ketat dengan Max Verstappen selama kurang lebih 7 putaran. Perlawanan ketat Verstappen bisa ia tuntaskan dengan manuver lewat sisi dalam di tikungan 11 dan tidak terkejar untuk lengkapi balapan sempurna McLaren yang finish 1-2. Sementara George Russell kembali mendapatkan rejeki anak soleh karena strategi alternatifnya yang golong dengan ban hard membawanya ke keberuntungan untuk dapat pit stop gratisan saat virtual safety car muncul. Ia berhasil exit di posisi ketiga di depan Max Verstappen dan posisi itu bertahan sampai finish untuk menambah koleksi podiumnya musim ini. Balapan GP Miami secara keseluruhan berjalan cukup seru, walaupun hujan yang diprediksikan akan menghiasi saat balapan ternyata tidak kunjung turun. Max Verstappen yang baru saja merayakan kelahiran putrinya harus puas hanya finish di posisi keempat, usai diobrak-abrik oleh dua McLaren yang terlalu superior saat balapan. Raihan pole position saat kualifikasi memang membuktikan jika RB21 memiliki potensi yang bagus dengan upgrade floor terbaru. Tapi saat balapan, manajemen ban memang sekrusial itu bagi McLaren, dan Red Bull tertinggal di aspek tersebut. Verstappen dipaksa push mobilnya sampai limit dan sliding kanan-kiri hanya untuk bisa membendung laju McLaren. Tapi sayangnya kali ini itu tidak cukup karena perbedaan performa antara keduanya begitu besar dengan karakteristik sirkuit Miami yang cukup menyiksa degradasi ban. Ditambah dengan timing virtual safety car yang membuatnya kehilangan posisi ketiga dari George Russell, GP Miami harus segera dilupakan oleh Verstappen dan lebih baik segera pulang untuk habiskan waktu bersama putri barunya. Salah satu bintang di GP Miami adalah Andrea Kimi Antonelli yang tampil impresif sepanjang akhir pekan. Saat sprint, dia menjadi peraih pole termuda dalam semua format di F1 dan mengalahkan George Russell di kedua kualifikasi Miami. Meski saat balapan sprint tidak berjalan sesuai harapannya karena terdorong keluar saat berduel dengan Piastri serta insiden di pit lane dengan Verstappen. Kemudian di balapan utama, Antonelli malah disalip oleh Alex Albon setelah virtual safety car dan hanya finish di posisi ke-6. Tapi itu tidak mengubah anggapan kalau pembalap muda Italia ini menunjukkan perkembangan yang sangat bagus dalam 6 balapan pertamanya musim ini, dan potensinya cukup besar di F1. Keberhasilan Alex Albon menyalip Antonelli dan kunci posisi kelima, jujur saja kami tidak memprediksi kalau Williams bisa sebagus itu di Miami. Albon adalah bintang sesungguhnya di race dini hari tadi, karena di tangannya Williams bisa bersaing sangat kuat di papan atas dan finish di depan salah satu mobil Mercedes serta duo Ferrari. Albon sempat terlibat duel dengan Carlos Sainz yang start balapan satu posisi di depannya.
Tapi situasi berubah setelah ia masuk pit terlebih dulu, yang membawanya mendekat ke Kimi Antonelli, dan berhasil ia salip selepas virtual safety car. Yang impresif adalah Albon malah makin menjauh dari Antonelli, dan finish di posisi kelima dengan gap 7 detikan darinya. Sementara Carlos Sainz yang start dari posisi ke-6 kurang begitu beruntung karena timing VSC yang membuatnya ditempel oleh duo Ferrari. Pada lap ke-34, Sainz langsung kehilangan 2 posisi sekaligus dari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Leclerc luncurkan manuver yang membuat Sainz sedikit melebar, dan kemudian dimanfaatkan Hamilton untuk mencuri posisinya dari sisi dalam. Pada lap terakhir, Sainz mencoba luncurkan manuver agresif kepada Hamilton di tikungan 17, namun manuver itu gagal, dan pembalap Spanyol ini harus puas akhiri balapan di posisi 9. Tapi secara keseluruhan, GP Miami adalah balapan terbaik Williams dengan kecepatan yang mereka tunjukkan sejak awal sangatlah kompetitif. Total mereka berhasil bawa pulang 12 poin untuk memperkuat posisinya di klasemen konstruktor. Itu lebih banyak dari raihan poin Ferrari yang hanya kumpulkan 10 poin saja di GP Miami kemarin karena Leclerc dan Hamilton cuma finish di urutan 7 dan 8. Meski hanya finish di papan tengah bukan Ferrari namanya jika tanpa ada gebrakan di tiap balapannya. Manajemen pembalap Ferrari sangat diuji dengan pemberlakuan tim order yang sedikit berantakan dan menghangatkan tensi di dalam tim. Setelah menyalip Carlos Sainz, Lewis Hamilton yang memakai ban medium merasa lebih kencang dari Leclerc yang pakai hard dan meminta bertukar posisi supaya bisa kejar Antonelli. Tapi cara Ferrari ambil keputusan tim order cukup lama, bahkan mereka sempat menolak dan ingin keduanya tahan posisi yang tentu membuat Hamilton sedikit kesal. Sampai kemudian Ferrari memutuskan untuk menukar posisi antara Leclerc dan Hamilton. Tapi setelah tim order, laju Hamilton dengan ban medium tidak secepat yang diharapkan dan tidak bisa mendekat ke Antonelli secara signifikan. Sementara Leclerc bisa terus menempel rekan setimnya itu dan mengeluhkan bannya yang alami overheat. Ferrari akhirnya meralat tim order mereka dengan meminta Hamilton kembali bertukar posisi dengan Leclerc karena melihat situasi yang tak berubah. Hamilton yang kesal di radio sempat menyindir tim kalau apakah mereka ingin membiarkan Sainz lewat juga karena gap pembalap Williams itu makin mendekat. Situasi Ferrari secara keseluruhan memang sulit dan kondisi-kondisi seperti ini sudah diprediksi sejak awal musim dengan status Hamilton serta Leclerc yang sama-sama tinggi di dalam tim. Tapi kekacauan tim order seperti demikian harusnya bisa dihindari jika eksekusinya dilakukan lebih cepat di awal atau biarkan keduanya saling berduel daripada mengambil sebuah keputusan yang beresiko meningkatkan tensi. Posisi poin terakhir diambil oleh Yuki Tsunoda yang finish di posisi ke-10. Dia terkena penalti 5 detik karena melanggar speed limit di pit lane dan selesaikan balapan dengan sangat tipis di depan Isaac Hadjar yang mengejarnya sepanjang race. 4 pembalap gagal finish di GP Miami adalah Liam Lawson, yang mobilnya alami kerusakan setelah senggolan dengan Jack Doohan selepas start. Doohan sendiri juga DNF karena ban depannya alami kerusakan usai terjadi kontak dengan Lawson. Kemudian Oli Berman dan Gabriel Bortoleto harus menepi karena masalah teknis di mobilnya yang memicu virtual safety car. Jadi, apa momen favorit kalian di race kemarin? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.